Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutbatima Inas, Tambuk A40118041. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Nina harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, kalian masuk semua ya hari ini. Sudah siap belum belajar pada hari ini? Mantap, luar biasa. Sudah siap semua ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, anak-anak bisa baca ya di sebelah ibu ini. Ibu sudah sediakan dan anak-anak bisa membacanya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan gambar-gambar dari teks visual melalui kegiatan mengamati dengan tepat. Kedua, siswa dapat membuat kalimat dari penjelasan gambar-gambar yang telah diamati sebelumnya dengan tepat. Ketiga, siswa dapat membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup melalui percobaan di luar kelas dengan antusias dan teliti. Keempat, siswa dapat menemukan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar dengan benar. Kelima, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari melalui percobaan di luar kelas dengan kalimat yang runtut dan benar. Keenam, siswa dapat menyimpulkan pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan berdiskusi dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, siswa dapat menyajikan hasil diskusi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan secara sistematis. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, kegiatan apa saja ya yang kalian lakukan di rumah? Baik sekali. Membantu ibu, menyapu, mengepel, bersepeda, dan berolahraga. Mari belajar dengan penuh semangat. Baik anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 1. Kita akan belajar subtema 1 ya, sumber energi, pembelajaran 1. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi anak-anak, energi itu sangat penting loh bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya, manusia tidak bisa belajar, bekerja, dan sebagainya. Apakah anak-anak tahu energi terbesar di bumi? Ya, benar. Energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa matahari penghasil energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Anak-anak bisa perhatikan dan mengamati gambar yang ada di samping ya.
Kira-kira apa ya yang diceritakan dari gambar tersebut? Kemudian, peristiwa apa saja ya yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi, dari gambar tersebut kita bisa melihat ada seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Energi panas matahari dapat mengeringkan benda yang basah. Di gambar tersebut ada juga terlihat seorang pria berolahraga di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan lalu mengangkat karbon dioksida. Terus gambar yang selanjutnya, di situ ada anak bayi ya, atau anak kecil yang sedang berjemur. Dengan berjemur, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Matahari sumber energi kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut ini beberapa peran matahari di bumi bagi kehidupan manusia. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi, saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 3. Matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. 4. Matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadi hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kelima, matahari berperan pada proses fotosintesis hingga semua tumbuhan, baik yang di darat dan di laut, dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Dan yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi. Nah, sebelum melakukan percobaan, kemarin kan Ibu sudah ingatkan kalian menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan, yaitu sapu tangan, tisu, dan kertas. Apakah alat dan bahannya sudah disediakan anak-anak? Baik, kalau begitu dengar arahan Ibu ya. Masing-masing siswa mengambil 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian dibasahi semuanya dan dijemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas. Sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh atau tidak terkena panas matahari. Jika sudah selesai, anak-anak bisa mengamati dan mendiskusikan perubahan apa ya yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak bisa menuliskan hasil percobaannya tadi ke dalam tabel percobaan yang ada di dalam LKPD. Dan anak-anak bisa mengisi di dalam tabel tersebut. Jadi, di sini Ibu sudah sediakan ya 2 tabel.
Tabel yang pertama yaitu tabel percobaan yang di bawah sinar matahari. Dan tabel yang kedua yaitu untuk percobaan yang di tempat teduh atau tidak terkena matahari. Nah, setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak bisa memeriksanya, kemudian ditulis apakah benda yang dijamur di bawah sinar matahari tadi sudah kering, belum kering, atau masih basah ya. Nah, dilanjutkan sampai selesai. Jangan lupa juga membuat kesimpulannya ya anak-anak. Jika percobaannya tadi sudah selesai, anak-anak bisa menuliskan hasil laporan kegiatan percobaan seperti gambar yang di samping ibu ini. Sambil menunggu percobaan, anak-anak bisa membaca kisah Ali si biji energi. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku, supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Dari teks di samping, terdapat pokok-pokok sebagai berikut. 1. Cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. 2. Tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. 3. Tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi manusia dan hewan. Baik anak-anak, jika sudah selesai membaca ceritanya, jangan lupa ya percobaan kita tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya percobaannya. Sekarang ibu minta siswa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, boleh Zaki, silakan nak untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Baik Bu, berdasarkan hasil percobaan yang saya lakukan, yang pertama yaitu tabel pengamatan di bawah sinar matahari. 1. Tisu masih basah dalam waktu 15 menit. 30 menit mulai mengering, 60 menit sudah kering. Kedua, kertas 15 menit masih basah, 30 menit mulai mengering, 60 menit sudah kering. Ketiga, sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit masih mulai mengering, 60 menit sudah kering. Kedua, tabel pengamatan di tempat teduh. Tisu 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit mulai mengering. Kedua, kertas 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit mulai mengering. Sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit masih basah. Itulah hasil pekerjaan saya, Bu. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Gimana yang lain? Ada yang sama atau ada yang berbeda dengan hasil presentasi teman kalian tadi? Oh, sudah sama ya? Baik, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Nah, berikut ini tabel percobaan salah satu teman kalian. Siswa yang lain boleh melihat dan memahaminya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan teman kalian tadi, berikut kesimpulannya mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan. 1.
tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu yang dijemur di bawah panas matahari langsung lebih cepat kering. 3. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat yang teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Yang keempat, panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, berikut ini laporan kegiatan percobaan teman kalian tadi. Nama percobaannya yaitu uji panas matahari. Tujuan dalam percobaan tadi yaitu membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alatnya yaitu kertas, tisu, dan kain. Langkah kerja yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kemudian dijemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang terkena panas matahari dan yang selanjutnya diletakkan di tempat yang teduh. Dan yang ketiga, siswa dapat mengamati dan menuliskan perubahan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kesimpulan laporan hasil kegiatan dari percobaan tadi yaitu dari hasil percobaan terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda yang basah sehingga panas merupakan salah satu bentuk energi. Ibu ingin memberi tugas individu yaitu untuk menemukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran seperti gambar yang di samping. Anak-anak juga boleh menambahkan gambar-gambar agar peta pikirannya lebih menarik. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Baiklah anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah bahwa sumber energi matahari amatlah sangat penting bagi kehidupan kita, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selanjutnya, anak-anak juga sudah belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa saja ya contohnya dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, benar, ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian, apa saja ya contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ya, minyak bumi, emas, dan besi. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada kalian semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.